Ikan besar apakah yang menelan Nabi Yunus? Apakah tertulis di Alkitab jenis ikannya? Apakah paus? Mengapa asumsi umum pauslah ikan yang menelan Nabi Yunus? Apakah ada orang yang akan selamat bila ditelan paus beberapa hari? Apakah ada kemungkinan bukan paus? Bila memang ada kemungkinan tersebut, apakah ada ikan yang sebesar paus? Apakah nama ikan besar tersebut? Yunus di perut ikan adalah kisah yang sering diceritakan di kalangan orang-orang percaya. Bahkan semenjak masih kecil, cerita ini kerap dibicarakan. Yunus yang ditelan oleh ikan besar, pada umumnya diberikan gambaran paus. Sebenarnya di ayat ini tidak tertulis kata paus sama sekali. Kata besar dalam bahasa Ibraninya, gadol, yang artinya luar biasa, terkuat, terhebat, atau bisa juga paling besar di antara yang lainnya. Kata menelan dalam bahasa Ibraninya sama dengan kata menelan pada ayat berikut. Bila diartikan dengan gaya bahasa yang berbeda, dapat tertulis, memakan bulat-bulat, atau memakan tanpa mengunyah. Jadi jelas ikan yang sangat besar ini memangsa Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya. Tetapi menurut pandangan Torah 30 menit, ikan tersebut tidak mungkin paus. Mengapa? Pernyataan bahwa ikan yang sangat besar, yang memangsa bulat-bulat Nabi Yunus adalah paus, merupakan suatu asumsi. Karena jelas sekali kitab Yunus tidak memberitahukan jenis ikan besar yang dimaksud. Tetapi kami dapat mengerti mengapa diasumsikan paus. Karena paus adalah satu-satunya makhluk yang hidup di dalam laut, yang mempunyai ukuran tubuh begitu besar. Mengenai paus kami akan memberikan linknya di kolom deskripsi. Paus biru sebagai jenis paus terbesar, memiliki tubuh yang lebih raksasa bahkan dibandingkan dinosaurus. Walaupun paus memiliki tubuh yang sangat besar, tetapi ukuran kerongkongannya sangatlah kecil. Sehingga menelan manusia bulat-bulat melalui kerongkongannya, tidaklah memungkinkan tanpa tubuhnya tercabik-cabik. Paus bukanlah ikan, tetapi jenis mamalia yang hidup di air. Mengenai hal ini ada tafsiran yang mengatakan, bahwa tulisan Ibrani kuno, ataupun penulis kitab Yunus, tidaklah bisa membedakan antara ikan dan mamalia yang hidup di air. Sekali lagi ini adalah tafsiran, dan tidak bisa dibuktikan. Tetapi jelas sekali kitab Yunus memberikan identitas, yaitu seekor ikan yang sangat besar, dan hidup di Laut Tengah, laut di mana Nabi Yunus menuju kota Tarsis dari Yafo. Mengapa kami sangat yakin bukan paus yang menelan Nabi Yunus? Berdasarkan kitab Imamat, paus merupakan binatang laut yang tidak boleh dimakan. Karena merupakan hewan laut yang tidak bersisik. Jadi tidaklah mungkin paus diperintahkan Yahwa Elohim untuk menyentuh, atau menelan Yunus, yang mana adalah nabinya sendiri, yang mengerti peraturan-peraturan yang terdapat di dalam kitab Imamat. Karena dengan begitu Yahwa Bapa akan membuat Nabi Yunus melanggar Taurat yang dibuat sendiri oleh Yahwa Elohim. Matius 12 ayat 40, kembali membahas binatang yang menelan Nabi Yunus. Alkitab Terjemahan Indonesia menerjemahkan dengan kata ikan. Alkitab Terjemahan Inggris versi ESV menerjemahkan dengan kata ikan yang sangat besar. Menariknya, Alkitab Terjemahan Inggris versi King James menerjemahkannya dengan kata paus. Apakah pada masa kitab Matius dituliskan oleh Rasul Matius, pengetahuan mengenai paus bukanlah ikan melainkan mamalia yang hidup di laut, belumlah ada? Bila memang paus, mengapa tidak dituliskan saja kata paus dalam bahasa Yunaninya? Apakah itu berarti kata paus juga belum ada pada masa tersebut? Menurut ilmu pengetahuan, linknya kami berikan di kolom deskripsi. Pemburuan paus sudah dimulai kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Itu berarti 2.000 tahun yang lalu sebelum era Yehusha Kristus lahir. Artinya paus sudah diketahui sebagai makhluk lautan yang sangat besar. Dan pastinya sudah memiliki nama sendiri baik itu dalam bahasa Ibrani, pada masa kitab Yunus ditulis, ataupun dalam bahasa Yunani, pada masa kitab Matius ditulis. Menerjemahkannya dengan kata paus, sangatlah memaksakan. Atau dalam kata yang lain,
hermeneutika yang buruk sekali. Jelas sekali ide bahwa Pauslah yang menelan bulat-bulat Nabi Yunus, berasal dari tafsiran yang berasal dari sebagian Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Yehusha Kristus sebenarnya sudah memberikan petunjuk ikan apa sebenarnya yang menelan bulat-bulat Nabi Yunus. Jadi ikan apakah yang dimaksudkan, bila memang bukan paus? Mari kita perhatikan sekali lagi ayat berikut. Kata ikan dalam bahasa Yunaninya adalah keitos. Dan salah satu dari artinya adalah monster laut. Menariknya, Alkitab terjemahan Inggris versi NASB tahun 95 menerjemahkan kata ikan dengan monster laut. Mengapa dalam bahasa Yunaninya ditulis kata keitos? Menurut mitologi Yunani, yang menurut pandangan kami bukanlah mitos. Keitos merupakan makhluk yang sangat besar yang hidup di laut. Yang menurut pandangan kami bukanlah monster, melainkan ikan yang sangat besar, dan yang jelas bukan paus. Untuk penjelasan mengenai keitos, kami berikan di kolom deskripsi. Tetapi apakah alasannya? Sebagian Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata paus. Keitos sebenarnya adalah ikan purba yang berukuran sangat besar, bahkan kemungkinan sebesar dengan ukuran paus biru. Mengapa diterjemahkan dengan kata paus? Ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa bumi berumur miliaran tahun. Fosil binatang-binatang berukuran raksasa yang sudah punah, menurut ilmu pengetahuan berumur jutaan tahun. Sehingga, bila mengatakan bahwa ikan yang menelan bulat-bulat Nabi Yunus adalah binatang purba, yang diperkirakan hidup jutaan tahun lalu, terlihat tidak masuk akal. Torah 30 menit dengan tegas, tidaklah sependapat dengan teori evolusi jutaan, ataupun miliaran tahun lalu. Kami sudah membahasnya di beberapa konten sebelumnya. Ada suatu ikan yang bernama Lichchitis problematis, bila dilihat dari bentuknya, akan terlihat kemiripannya dengan keitos. Ikan ini berukuran sangatlah besar yang pernah hidup, dan menyerupai besar paus biru. Dan ada kemungkinan hidup di daerah Laut Tengah. Laut di mana Nabi Yunus menaiki perahu dari Yafo menuju Tarsis. Kami mengerti bahwa ikan Lichchitis problematis adalah asumsi berdasarkan penelitian kami. Dan tidak tertutup kemungkinan kami pun salah dalam memberikan kesimpulan. Argumen kami yaitu bahwa Lichchitis problematis adalah ikan, dan bukan mamalia yang hidup di laut. Memiliki rahang yang sangat besar, karena ia bukanlah pemakan plankton seperti paus. Dan yang paling penting menurut kami, Lichchitis problematis adalah ikan yang memiliki sisik, yang berarti bukan binatang haram. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.